Halo, perkenalkan nama saya Vira. Nama saya Angela. Nama saya Nida Ohana. Dan nama saya Nadia Nur Arafah dari kelas 2 MNME. Video ini sengaja dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan ujian akhir semester mata kuliah perilaku organisasi dan kepemimpinan dalam sumber daya manusia. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Pada pembahasan yang pertama, saya akan menjelaskan materi mata kuliah perilaku organisasi tentang konflik bisnis sekaligus cara menangani konfliknya. Sebelum itu, saya akan memaparkan tipe-tipe konflik dan definisinya. Tipe konflik yang pertama adalah task conflict. Task conflict atau konflik tugas merupakan suatu konflik yang berhubungan dengan perbedaan pandangan atau pendapat mengenai isi dan tujuan dari pekerjaan. Tipe konflik yang kedua yaitu relationship conflict atau konflik hubungan, yaitu konflik yang berhubungan pada perbedaan hubungan antar pribadi. Dan tipe konflik yang terakhir adalah proses konflik yang berhubungan dengan perbedaan atas bagaimana suatu pekerjaan diselesaikan. Selama 3 tahun terakhir, UMKM Rumah Makan Bakso Gunung mengalami ketiga tipe konflik sebelumnya. Konflik pertama yaitu task konflik, di mana karyawan dan manajernya memiliki perbedaan pandangan dalam bekerja. Manajer menganggap bahwa rencana jangka panjang tidak diperlukan dan lebih memilih untuk fokus terhadap apa yang terjadi sekarang. Sedangkan karyawannya merasa perlu adanya rencana jangka panjang sebagai persiapan untuk menghadapi masa depan. Adanya perbedaan pandangan ini membuat hubungan antara karyawan dan manajer UMKM Rumah Makan Bakso Gunung menjadi renggang. Konflik tersebut kemudian diselesaikan oleh manajer UMKM Rumah Makan Bakso Gunung dengan cara accommodating karena ia merasa bahwa pandangannya ini salah. Oleh karena itulah, manajer UMKM Rumah Makan Bakso Gunung mampu menempatkan pandangan karyawannya di atas pandangan pribadinya. Hal ini sangat mendukung lingkungan kerja yang kondusif karena adanya pandangan yang sama di dalam tim demi mencapai tujuan bersama. Konflik selanjutnya yaitu relationship conflict. Konflik ini terjadi karena adanya perseteruan antara karyawan UMKM Rumah Makan Bakso Gunung yang diakibatkan kedua belah pihak tidak saling menerima sifat dan perilaku yang ditunjukkan satu sama lain saat bekerja. Kasus kedua ini kemudian ditangani dengan cara compromising. Kedua karyawan yang berseteru tadi melakukan kompromi untuk menanggapi masalah dengan rasional, serta menurunkan kadar egoisme pada dirinya untuk kepentingan bersama. Konflik ini ditangani dengan baik karena kedua karyawan tersebut akhirnya bisa saling menerima fakta adanya perbedaan dalam setiap pribadi orang lain. Konflik yang terakhir yaitu proses konflik. Pada konflik ini terjadi perbedaan cara atau teknik pengerjaan sebuah kerjaan yang sama antar karyawan. Kedua belah pihak merasa bahwa cara yang digunakannya ini lebih efektif dan ideal untuk digunakan. Hal ini membuat kedua karyawan tersebut sibuk meributkan perbedaan sehingga proses pengerjaan pun menjadi lambat dan tertunda. Karena melihat situasi ribut ini, kedua karyawan melakukan negosiasi dengan harapan agar konfliknya dapat terselesaikan. Namun mereka masih tidak menemukan solusinya sehingga kedua karyawan meminta manajer UMKM Rumah Makan Bakso Gunung untuk turun tangan menjadi pihak ketiga agar sistem dan proses kerja dapat kembali berjalan dengan baik. Manajer UMKM Rumah Makan Bakso Gunung berperan sebagai arbitrator yang menjadi pihak ketiga dalam negosiasi ini, memiliki kewenangan untuk menentukan sebuah kesepakatan. Manajer UMKM Rumah Makan Bakso Gunung juga menggunakan solusi collaborating, di mana kedua karyawan tadi diminta untuk mengerjakan tugas dengan caranya sendiri dan tidak saling menuntut pihak lainnya untuk menggunakan metode yang digunakan oleh dirinya sendiri. Dengan begitu, karyawan dapat bekerja dengan baik dalam satu tim meskipun adanya perbedaan dalam cara pengerjaan. Selanjutnya adalah kesimpulan dari pemaparan sebelumnya dan beberapa solusi yang ada di mata kuliah perilaku organisasi yang bisa diberikan pada UMKM Rumah Makan Bakso Gunung. Dari semua konflik yang disebutkan sebelumnya, maka dapat kita rangkum masalah atau konflik yang terjadi pada UMKM Rumah Makan Bakso Gunung selama 3 tahun terakhir muncul dikarenakan karyawan yang tidak bisa menerima dan menghargai perbedaan kepribadian, proses kerja, dan perbedaan pandangan. Maka dari itu, kami menyarankan kepada karyawan dan manajer agar bisa saling menerima dan menghargai fakta bahwa adanya perbedaan kepribadian dan cara kerja antar individu agar dapat mencegah konflik ini terjadi. Dengan saling menerima dan menghargai segala perbedaan, maka pekerjaan pun dapat diselesaikan dengan efektif sekaligus menciptakan lingkungan dan hubungan kerja yang sehat dan harmonis. Lingkungan kerja seperti ini dapat dirasakan apabila setiap karyawan UMKM Rumah Makan Bakso Gunung melakukan solusi compromising dan collaborating karena kedua solusi tersebut mempunyai persamaan di mana kedua belah pihak memiliki keinginan untuk menyelesaikan masalah secara bersama, baik dengan cara berkompromi untuk saling menghargai maupun bekerja sama dalam perbedaan yang ada. Manajer UMKM Rumah Makan Bakso Gunung juga perlu membangun kepercayaan dengan mengakomodasi karyawannya. Karena dengan mengakomodasi, manajer juga dapat membangun dan mempertahankan sosial kredit dirinya apabila menghadapi permasalahan ke depannya, mampu meminimalisir kerugian apabila dirinya dikalahkan dalam suatu permasalahan, dan ketika karyawannya harus belajar dari kesalahan yang diperbuat. Karena itulah, manajer UMKM Rumah Makan Bakso Gunung sebagai pemimpin harus bisa menjadi contoh yang baik atau role model, dapat merangkul semua karyawan, menjadi pribadi yang terbuka atas pendapat bawahannya, dan siap membantu
membantu untuk menyelesaikan konflik yang terjadi baik sebagai pihak ketiga ataupun sebagai pemimpin. Seorang manajer juga harus mampu meluruskan pandangan yang berbeda namun tetap menghargai perbedaan yang ada. Perbedaan bukanlah sebuah halangan untuk mencapai tujuan bersama, karena apabila terjadi konflik, pihak yang terlibat harus membicarakan dan menyelesaikan masalah bersama dengan baik dan bukan saling dendam yang memunculkan perdebatan maupun memutuskan komunikasi sehingga terjadinya perang dingin. Nah, dengan menerapkan cara penyelesaian konflik seperti compromising, collaborating, dan accommodating ini, maka apabila ada konflik lagi yang terjadi antara karyawan dan manajer di kemudian hari, UMKM Rumah Makan Bakso Gunung diharapkan dapat mengatasinya dengan baik. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan mata kuliah kepemimpinan dalam sumber daya manusia. Salah satu konflik bisnis yang saat ini masih krisis di UMKM RM Bakso Gunung adalah kurangnya visi dan misi yang jelas, sehingga hal ini bisa saja membuat UMKM RM Bakso Gunung mengalami gulung tikar, yang mana hal ini berdampak pada sisi finansial, loyalitas karyawan, hingga engagement customer yang semakin berkurang. Akibat dari konflik ini adalah menurunnya penghasilan UMKM RM Bakso Gunung yang juga terkena imbas pandemi COVID-19. Bisa dikatakan bahwa manajer UMKM RM Bakso Gunung masih kurang menerapkan teori visionary leadership, karena pada teori tersebut seorang manajer seharusnya tidak hanya menilai sebuah permasalahan dari sudut pandang pendekatan teori semata saja. Dan untuk menghadapi perubahan besar dengan baik, seorang pemimpin juga harus memiliki kemampuan antisipasi, kecepatan, agility, dan persepsi. Berikut ini adalah visi misi yang dapat diterapkan UMKM RM Bakso Gunung agar lebih siap untuk menghadapi permasalahan pada periode yang akan datang. Visi, mewujudkan UMKM RM Bakso Gunung sebagai pilihan rumah makan bakso oriental pertama yang dapat diterima oleh semua kalangan di Batam. Misi, menyajikan masakan oriental menggunakan bahan berkualitas tanpa pencampuran bahan artifisial. Kedua, mengutamakan kenyamanan pelanggan dengan pelayanan terbaik. Ketiga, melakukan quality control ketat selama produksi dan masakan bakso gunung. Kelima, menjalin hubungan kerjasama dengan investor daerah Batam demi memperluas pasar modal UMKM RM Bakso Gunung. Dan kelima, membangun kekeluargaan solid antara para karyawan serta meningkatkan produktivitas UMKM RM Bakso Gunung secara efektif. Selain visi dan misi, UMKM RM Bakso Gunung bisa mencari investor untuk melakukan kerjasama, karena mengingat kondisi keuangan yang semakin memburuk. UMKM RM Bakso Gunung dapat mengembangkan modalnya apabila mampu mendapatkan investor. Namun, sebelum mencari investor, ada baiknya UMKM RM Bakso Gunung memperhitungkan waktu pengembalian investasi dengan metode payback period, yaitu metode yang digunakan untuk merancang strategi yang lebih persuasif bagi calon investor, dan metode benefit cost ratio, yaitu perhitungan tempo arus kas sebagai bahan pertimbangan dalam memilih calon investor yang sesuai. Berikut ini adalah perhitungan payback period untuk dua proyek rancangan UMKM RM Bakso Gunung, yaitu collaboration dan brand merging. Hasil perhitungan payback period pada project collaboration yang diperoleh dari dana investasi awal dari investor yang dibagi dengan perkiraan pendapatan tahunan kemudian dikali dengan 1 tahun, di mana modal sebesar 700 juta dibagi dengan pendapatan tahun pertama sebesar 350 juta dikali dengan 1 tahun, maka periode balik modal project collaboration diperkirakan selama 2 tahun. Sedangkan untuk project brand merging diperoleh hasil perhitungan bahwa modal akan balik pada periode 1 tahun 6 bulan. Nah, artinya jika seorang investor memberikan modalnya sejumlah 700 juta pada project collaboration, maka periode balik modal untuk UMKM RM Bakso Gunung terjadi setelah 2 tahun. Namun apabila modal investasi untuk project brand merging adalah sejumlah 1 miliar, maka modal akan balik setelah 1 tahun 6 bulan 14 hari. Selanjutnya adalah perhitungan menggunakan metode benefit cost ratio. Pertama, pada project collaboration diperkirakan bahwa dalam 5 tahun ke depan akan menghasilkan keuntungan sebesar 200 juta rupiah untuk tahun yang pertama, 180 juta rupiah pada tahun yang ketiga, 155 juta rupiah pada tahun ketiga, 100 juta rupiah pada tahun keempat, dan 85 juta rupiah pada tahun yang kelima, dengan discount rate atau tingkat bunga sebesar 12%. Maka perkiraan keuntungan yang didapatkan berdasarkan nilai uang sekarang adalah sebesar 544 juta 174 ribu rupiah. Sedangkan pada project brand merging diperkirakan bahwa keuntungan yang akan dihasilkan sebesar 450 juta rupiah pada tahun pertama, 400 juta rupiah pada tahun yang kedua, 325 juta pada tahun yang ketiga, 300 juta rupiah pada tahun keempat, dan 215 juta rupiah pada tahun kelima. Kemudian jika diperhitungkan dengan discount rate atau tingkat bunga sebesar 12%, jumlah keuntungan yang akan diperoleh adalah sebesar 1.264.644.500 rupiah. Maka dari itu, jika kita perhitungkan menggunakan rumus benefit cost ratio di mana diperoleh melalui pembagian antara present value of expected benefit atau perkiraan keuntungan yang didapatkan dengan present value of expected cost atau modal dari investor untuk masing-masing project, hasil yang diperoleh dapat kita lihat pada tabel di mana project brand merging memiliki benefit cost ratio yang lebih besar sejumlah 1,26 dan project brand collaboration hanya 0,79. Hal ini membuktikan bahwa project brand merging adalah opsi investasi yang lebih memungkinkan untuk dilakukan.
Selanjutnya kita akan memasuki ke perhitungan nilai uang pada 5 tahun ke depan menggunakan metode Net Present Value. Hasil perhitungan Net Present Value pada Project Collaboration diperoleh melalui hasil pengurangan antara jumlah pendapatan berdasarkan nilai uang pada 5 tahun ke depan dengan modal investasi awal yang memperoleh hasil positif sebesar Rp326.970.000. Kemudian untuk hasil net present value pada project brand merging juga sama, dihitung melalui hasil pengurangan antara jumlah pendapatan berdasarkan nilai uang pada 5 tahun ke depan dengan modal investasi awal yang juga memperoleh hasil positif sebesar Rp1.027.025.000. Berdasarkan hasil perhitungan net present value, kedua proyek yang direncanakan menghasilkan nilai yang positif, di mana NPV lebih dari 0, menunjukkan bahwa kedua proyek akan menghasilkan keuntungan jika dilaksanakan. Namun jika kedua hasil dibandingkan, proyek brand merging akan memungkinkan penghasilan keuntungan yang lebih besar. Selain hal visi misi yang kurang jelas, UMKM Rumah Makan Bakso Gunung juga mengalami penurunan pada performa timnya sehingga mengakibatkan produktivitas terhambat. Hal ini dipicu oleh kurangnya ketegasan dan aksi proaktif dari peran seorang manajer. Pada wawancara juga ditemukan pada UMKM Rumah Makan Bakso Gunung belum memiliki rancangan peraturan yang cukup jelas untuk mendisiplinkan karyawan yang bekerja, terutama pada kasus karyawan senior yang sering bermalas-malasan saat bekerja, dan kurangnya kinerja dari karyawan baru akibat sedikitnya pelatihan yang diadakan oleh manajerial tingkat atas itu. Dari situasi tersebut, manajer UMKM Rumah Makan Bakso Gunung seharusnya bisa menerapkan tipe kepemimpinan coaching leadership, yaitu manajer yang bisa memandu sekaligus mengarahkan karyawan baru untuk bisa mengeluarkan pemikiran kreatif dan juga inovatif, serta diiringi dengan pengembangan bakat individu dari segi kemandirian dan juga penyelesaian suatu masalah. Oleh karena itu, coaching leadership sangat cocok untuk diterapkan agar bisa mendorong karyawan baru untuk bekerja lebih produktif dan efektif. Selain itu, UMKM Rumah Makan Bakso Gunung juga dapat merancang peraturan kode etik yang bisa mengendalikan ketertiban karyawan saat bekerja. Permasalahan yang ketiga adalah perlakuan tidak adil dan kurang merata pada ke-6 cabang UMKM Rumah Makan Bakso Gunung yang diakibatkan oleh peran manajer yang kurang aktif dan fleksibel dalam memperhatikan karyawan. Nah, sehingga manajer UMKM Rumah Makan Bakso Gunung sulit menemukan masalah apa saja yang terjadi pada ke-6 cabangnya. Untuk membantu manajer dalam mempersiapkan strategi jitu dalam menghadapi masalah, cara cause and effect chart dapat digunakan untuk mengidentifikasikan masalah apa saja dan juga penyebab terjadinya masalah di UMKM Rumah Makan Bakso Gunung tersebut. Baik, pada slide ini kita akan melihat permasalahan dari segi kepemimpinan dan juga ketenaga kerjaan dari UMKM Rumah Makan Bakso Gunung. Seperti yang dapat kita lihat di slide, itu kita akan melihat dari 3 poin. Yang pertama dari gaya kepemimpinan Rumah Makan Bakso Gunung itu sendiri, kemudian karyawan dan juga pemimpin manajerial. Baik, berdasarkan dari hasil wawancara telah didapatkan bahwa gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh UMKM Rumah Makan Bakso Gunung termasuk dari classical approach di mana tergolong tradisional dan kurang fleksibel. Kemudian yang kedua, untuk karyawannya sendiri, kurangnya kompetensi karyawan di setiap cabang yang berbeda dapat disebabkan oleh pelatihan yang kurang merata yang mengakibatkan performa karyawan yang berbeda pula di setiap cabangnya. Dan yang ketiga itu adalah dari pemimpin manajerial itu sendiri, di mana ini adalah inti permasalahan dari kesemuanya. Kurangnya manajer dalam menerima aspirasi karyawan, kemudian tidak aktif dalam proses penyelesaian masalah yang terjadi, kurangnya pengawasan dan komunikasi pada setiap cabang, bahkan kurang mendukung event yang terjadi dan yang dilaksanakan oleh UMKM Rumah Makan Bakso Gunung. Nah, kesemuanya itu dapat digolongkan menjadi perlakuan yang tidak adil pada cabang Rumah Makan Bakso Gunung. Tentu saja semuanya itu dapat diatasi jika manajer UMKM Rumah Makan Bakso Gunung dapat menerapkan yang namanya strategic leadership, di mana yang meliputi yang pertama adalah thinking strategy, di mana seorang manajer dapat berpikir kritis dalam segala kondisi dan situasi yang terjadi di UMKM Rumah Makan Bakso Gunung tentunya. Dan yang kedua adalah acting strategy, di mana manajer dapat mengeksekusi perencanaan yang telah dirancang sebelumnya dan mengambil keputusan yang rasional dalam kondisi sulit apapun dan tentunya tidak bertentangan dengan visi dan misi UMKM Rumah Makan Bakso Gunung. Dan yang ketiga adalah influencing strategy, di mana di sini manajer itu dapat mempengaruhi dan mengajak orang lain maupun karyawan dari UMKM Rumah Makan Bakso Gunung untuk mencapai tujuan dari Rumah Makan Bakso Gunung itu sendiri. Masalah selanjutnya yang tidak kalah pentingnya yaitu adalah kompensasi, di mana kurang ratanya pembagian kompensasi bagi karyawan UMKM Rumah Makan Bakso Gunung dikarenakan kurangnya kepastian dan ketegasan dalam pengambilan keputusannya. Terang saja, manajer dapat melakukan 3-phase model oleh Henry Mintzberg. Yang pertama adalah identification phase, di mana di sini manajer itu akan merancang dan mendiagnosis pembagian dari kompensasi, dan tentunya di tahap ini juga manajer harus mengetahui dengan jelas alur dari permasalahan konflik ini. Dan yang kedua itu adalah the development phase, di mana di sini manajer akan menyempurnakan dan membandingkan nilai dari kompensasi tersebut dengan kompensasi yang biasanya diterapkan oleh organisasi lain. Dan yang ketiga itu adalah the selection phase, di mana di sini manajer diharapkan dapat membuat keputusan yang rasional terkait dengan kompensasi dan tentunya dengan adil dan logis bagi seluruh karyawan dari UMKM Rumah Makan Bakso Gunung. Sekian dari materi yang dapat kami paparkan. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan. Terima kasih telah menonton dan stay safe.